Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini dalam renungan harian Gembul Pagi. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Songon akka batu na mangolu dohamu, atong ramahamu dipake laho pajongjong bagas di debata, di pangalaho partondion. Jadi gabi akka malim na badia mahamu, jana mangalehin haul ti debata, marhite ite Jesus Kristus. Ima haul partondion na tumbuk di rohani debata. Dalam bahasa Indonesia, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesus akan naik ke sorga, Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka dan baptislah mereka di dalam namaku. Artinya, ada sebuah amanat yang diberikan Tuhan agar dilakukan sebagai orang percaya. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, amanat ini adalah amanat yang disampaikan dari dulu sampai sekarang, di mana orang percaya harus menjadi bersaksi tentang anugerah keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Pada firman Tuhan saat ini, di mana Petrus mengingatkan kepada umat Tuhan, sampai pada saat ini diingatkan kepada kita bahwa hendaklah kita menjadi batu rohani, yaitu batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Batu hidup. Kalau kita membangun sebuah rumah, yang pasti kita membutuhkan sebuah batu pondasi yang kokoh. Tidak mungkin orang membangun rumah dengan pondasi yang rapuh. Batu itu akan menjadi menopang seluruh berdirinya sebuah bangunan, menopang seluruh tekanan-tekanan yang terjadi. Kalau kita dikatakan menjadi batu hidup, artinya di dalam diri kita sadari bahwa salah satunya melalui hidup kita lah orang akan melihat Kristus Yesus dan terbangun dengan rapi bait Allah, bait yang rohani tersebut. Dikatakan rumah yang rohani. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengatakan kita menjadi batu hidup, yang pasti di dalam diri kita emban suatu prinsip untuk menyatakan kehendak Allah, dan di dalam kehidupan kita menyadari bahwa secara total di dalam diri kita ada tanggung jawab agar terbentuk rumah rohani di dalam perjalanan kekristenan kita. Rumah rohani artinya adalah di mana antara satu dengan yang lain terjalin sebuah komunitas, terjalin sebuah komunikasi, terjalin sebuah kehidupan yang menunjukkan kerohanian yang berpusat kepada Kristus Yesus. Kalau kita menyadari bahwa melalui kita sebagai batu hidup, maka kita akan melaksanakan apa yang dikehendaki Allah melalui kehidupan kita masing-masing secara maksimal agar tercapai kehendak Allah di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Apabila kita seorang bapa, kita menyadari bahwa kita adalah batu hidup agar menjadi terjalin komunitas yang rohani dalam rumah tangga kita, maka kita akan berusaha untuk membekali kehidupan kita dengan hal-hal yang rohani. Kalau kita seorang ibu, apabila kita adalah seorang ibu rumah tangga, kita menyadari sebagai batu hidup,
Maka agar terjalin komunikasi, terjalin sebuah komunitas yang indah, maka melalui peran sebagai ibu, kita sadari kita akan menjadi mengajak orang-orang di sekitar kita, anak-anak dan keluarga kita, untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Apabila kita di pekerjaan kita sebagai batu rohani, batu hidup, maka melalui pekerjaan yang kita lakukan itu, orang akan melihat Yesus Kristus dan mereka akan meneladani dan mengikuti apa yang kita lakukan. Sehingga melalui batu hidup tersebut terjalin sebuah komunitas yang rohani di dalam pekerjaan. Di dalam segala aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada, mari sadari diri kita adalah sebagai batu hidup. Dan melalui batu hidup itu akan terbentuk sebuah komunitas yang memuliakan Allah, yang bersyukur kepada Allah, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih, kalau dikatakan batu hidup, artinya batu untuk menjadi berdirinya sebuah bangunan yang kokoh. Oleh karena itu, melalui kitalah diajak oleh firman Tuhan menjadi terberdiri sebuah komunitas, sebuah lingkungan yang memuji, memuliakan Tuhan. Dan pada firman Tuhan dikatakan untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada kita. Melalui kehidupan kita, maka akan terjadi penyembahan kepada Kristus Yesus yang telah menyelamatkan itu. Siapkan dirimu sebagai batu rohani dan nyatakanlah bahwa kehidupanmu adalah sebagai batu untuk pembentukan komunitas orang-orang yang memuji Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami bahwa kami adalah batu hidup dan di atas kami akan berdiri sebuah komunitas, yaitu komunitas yang rohani, yang mengandalkan Tuhan, mempersembahkan kehidupan hanya kepada Yesus Kristus. Tuhan, kuatkan, tuntun, dan biarlah kuasa-Mu tetap menyertai kehidupan umat Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus